Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ray di channel Mistis dan Teror. Malam ini saya akan menceritakan tentang kejadian 2018 tentang pendakian Semeru yang banyak sekali misteri di dalamnya. Sebelum lanjut ke videonya, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan apa yang kalian inginkan terwujud. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yukhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Berdoa selesai. Ceritanya itu saya, Faki, sama Alvin, ada Sinta dan Iva. Waktu 2018 mau melakukan pendakian ke pegunungan Semeru. Tepatnya kita akan muncak sampai Mahameru. Semuanya sudah di packing dan tiket online udah di booking. Persiapan udah matang semua. Kita berangkat ke Ranupani pada hari Senin. Kita emang menjauhi hari Sabtu Minggu karena Semeru ini kalau Sabtu Minggu pasti full. Kita berangkat hari Senin. Terus di sana nyampe kemalaman, nyampe sore ya kita santai aja sih walaupun udah hilang 1 hari karena kita bookingnya 4 hari, sedangkan Semeru membutuhkan 3 hari. Yang sering muncak ini saya dan Faki aja. Untuk teman bertiga ini ya pertama kali lah muncak ke gunung yang besar. Kalau bukit-bukit dia suka ngecamp lah kalau yang lain. Waktu itu Faki dan saya itu anggapannya jadi leadernya. Mereka tanya gimana nih, kita mau muncak malam atau gimana. Tapi kita melihat ya mereka bertiga bawa karir berat, perjalanan sekitar 5 jam lebih, membuat ya kayaknya tenaganya udah mulai terkuras habis. Dan juga udah malam, apalagi malam ya membutuhkan lebih banyak tenaga. Apalagi nanti takutnya ya tidak asik lah di jalan waktu mau menuju Semeru. Lalu kita memutuskan untuk nginep di atasnya base camp. Itu ada kayak rumah ya, emang tempatnya pendaki tidur di sana. Kita tidur untuk malam itu. Kita tidur, lalu selasanya kita berangkat jam 10 pagi karena base campnya itu jam 8 baru buka. Terus kita melakukan ya tiketnya itu untuk dicek segala persiapan dan briefingnya. Kita mulai perjalanan hari Selasa. Udah jam 10 terus jalan sampai di Ranokumbolo itu sekitar jam 3-an. Sedangkan perjalanannya mungkin ya membutuhkan 2 jam sampai 3 jam. Kita malah sampai jam 3. Terus kita memutuskan untuk ngecamp. Waktu itu banyak yang turun dari atas. Di tempat camp itu ya kebanyakan pendaki udah dari puncak. Untuk yang dari bawah ya bisa dihitung lah. Terus ngecamp
kita masak lah seperti biasa. Pada malam Rabu udah hilang 2 hari perjalanan. Langsung aja hari Rabu kita ini melanjutkan perjalanan, tepatnya jam 8 pagi kita sudah selesai masak, tendanya udah kita packing, kita melanjutkan perjalanan seperti biasa lewat Oro-Orombo sampai di Kalimati sekitar jam 2-an. Jam 2 kita nyampe Kalimati, kita dirikan tenda dan memutuskan untuk muncak jam 12 malam. Akan tetapi dalam perjalanan itu kita habis banyak air, padahal kita ngisi di Ranukumbolo. Kita kebanyakan minum sambil ngopi-ngopi, minum jus gitu yang sasetan. Kita masak lagi jam 4, kita makan, lalu menjelang maghrib airnya habis buat minum untuk ke puncak. Lalu kita turun bertiga, yang cewek itu nunggu di tenda kan lumayan jauh. Sampai di Sumber Mani kita ngambil air. Waktu itu yang ngambil air udah dari bawah semua, karena apalagi tempatnya itu sempit banget, di mata air sumber air itu sempit banget. Jadi kebanyakan orang ngambilnya udah sore hari, malamnya udah ada di tenda untuk siap-siap. Nah, waktu di situ kita bertiga aja ini yang ngambil air. Lalu ada pendaki dari atas, dia bawa ini. Akan tetapi si Alvin ini sakit perut. Aduh, otomatis kita bertiga ya mendengar sakit perut ya kita juga mau ini buang air besar. Di Sumber Mani terus ke belakang itu kan banyak pasir. Nah, ya saya sarankan biar gak bau di tempat itu kita akan ke belakang sana. Setelah ke belakang kita buang air besar itu bertiga bareng-bareng. Akan tetapi si Alvin ini gak bisa ini buang air besar gara-gara ada temennya. Terus ya gimana lagi, kita tinggal sendiri. Saya agak jauh sih. Nah, di situ kejadian nih si Alvin. Si Alvin ini udah saya tunggu di depan. Kita gak main center katanya biar buang air besarnya itu lancar. Kita agak menjauh dikit lah, malu ya agak kelihatan juga soalnya itu akan ada rumput-rumput. Nah, kita berdua itu nunggu di situ sampai 15 menit. Kita nunggu terus, kata si Faki ini, aduh si Alvin panggil aja, kayaknya ini lama banget buang air besar. Nah, ketika di sana kita malah nggak ketemu sama orangnya. Di situ emang ada tempat orang buang air besar, tapi ada botolnya juga. Lalu ada senternya juga di situ. Si Alvinnya nggak ada. Nah, kita mulai panik, teriak-teriak kesana kesini, tapi nggak ketemu sama orangnya. Nah, dan di sana itu kan pasir, banyak jejak orang yang lewat sore harinya. Kita juga sampai mentok ke belakang, kita cek gak ada orang. Terus kita udah kebingungan nih, karena ya namanya juga orangnya hilang, terus senternya gak mungkin lah senternya ditinggalkan sama airnya untuk ini buang air besar. Terus kita mulai panik, kita mau nyari tambah ke belakang, jurangnya tambah dalam, berisiko juga. Dan sedangkan di sana itu tidak ada jejak kaki. Setelah itu kita sekitar setengah jam kita masih belum menemukan. Kita balik lagi ke Sumber Mani. Aduh, kita udah mulai kebingungan mau laporan ke atas, takutnya orangnya masih ada di bawah. Ya gimana, mau nyuruh si Faki untuk ke atas sendirian. Saya juga sendirian di sana agak lumayan serem ya kalau di Sumber Mani malam-malam itu, karena emang ya rimbun sekali, kanan kiri itu tebing.
Sampai setengah 9 kita baru mendengar suara. Nah, suaranya itu si Alvin. Lalu saya sama Fakih terus ngikutin suara itu. Suaranya itu cuma minta gini, takut. Nah, takut. Nah, saya juga ingatnya seperti itu, takut. Tapi suaranya tuh kurang jelas karena emang dia gak teriak juga gak terlalu rendah, suaranya sedang-sedang aja. Apalagi kan malam ya, jadi suaranya tuh kayak yang mantul-mantul gitu di kanan kiri. Nah, kita ketemu sama orangnya. Lalu orangnya nggak pakai ini ya, bukan nggak pakai sih, tapi celananya agak ke bawah dalam posisi terlentang sampai di tempat itu ada banyak rumput itu kayak yang ini di gerak-gerak gitu, gak jelas dia. Lalu kita pegangin semacam kayak kesurupan itu. Dia cuma bilangnya takut gitu. Aduh, saya juga bingung. Terus saya pegangin sampai nungguin ya gimana. Dia masih belum sadar. Waktu itu kita pegangin, dia gak gerak. Bukan gak gerak, gak bersuara, cuma kayak gerem-gerem gitu. Kayak yang mau ditahan dia suaranya. Kita cuma pegangin biar dia gak berontak. Ya berisiko ke orangnya. Kita pegangin sambil dibaca-bacain tapi juga gak mempan. Sampai si Fakih ini bilang, hei kamu yang ini yang ada ya di tubuhnya Alvin, tolonglah kita baik-baik kesini, kita juga gak mau ada masalah, jadi tolong ya keluarlah gitu. Tapi waktu itu belum langsung bisa juga, tapi si Alvin ini mulai lemes. Aduh, kayaknya si Alvin ini sampai waktu kita bopong ya kayak gini di tengah, si Alvin cuma bilang gini, saya harus ke puncak Mahameru. Saya sampai dia ngulang-ngulang itu sampai di Sumber Mani. Nah, ketika duduk kita kasih minum. Lalu si Alvin ini agak sadar sedikit, aduh, ini di mana? Kita jelasin, ini di Sumber Mani, kamu tadi kayaknya kesurupan. Lalu si Alvin ini bilang, cuma saya udah biasa kayak gitu, mungkin gara-gara apa namanya, katanya dia 2 minggu terakhir itu pergi ke dukun untuk pengobatan, alasannya kayak gitu. Tapi di balik itu ada cerita yang sebenarnya sangat mengejutkan bagi kami. Kita bawa Alvin ini ke tenda. Nah, si cewek ini malah ini udah ngumpulin orang di sana. Dia ada sekitar 3 orang lah di dekat, bukan di dekat ya, agak jauh sedikit sih. Dia udah minta tolong untuk susulin kita karena kita udah lama nggak balik. Ketika kita ya Alvin agak lemes, tapi dia agak mau dipopong ya karena jalannya itu lumayan sempit, tapi dia lama banget sampai setengah 10 baru di tenda. Ketika udah mau jalan, rombongan yang mau nyari kita itu mas-mas dari mana saya juga nggak tahu, cuma udah sempat mau nolongin kita karena ya maklum lah cewek-cewek agak takut kayak gitu. Si Alvin waktu mau sampai di tenda nggak usah bilang-bilang sama yang lain, takutnya tambah khawatir. Ya kita ya namanya juga berpikirnya, aduh nanti juga khawatir mereka berdua. Kita bawa ke tenda jam 1 malah, jam 1 kita muncak ke atas. Tapi ini kita sampai di puncak itu agak siang ya, sekitar setengah 8. Ya kita foto seperti biasa, tapi si Alvin ini ya agak bingung sampai di puncak. Dia muter-muter, tapi saya sama Fakih kita jaga dia. Nah, dan si cewek ini biar ngikutin aja, takutnya dia kesurupan di puncak. Nah, sampai di sini dulu cerita tentang Pegunungan Semeru. Untuk cerita selanjutnya tentang Semeru saya akan lanjutkan untuk video selanjutnya. Saya dari channel
mistis dan teror, mohon undur diri. Kalau ada salah kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.